Bismillahirrahmanirrahim. Wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirati. Dan jangan kau masukkan akan amalan dunia pada amalan akhirat. Wala turai bi amalika, dan jangan pamer oleh kamu dengan amalmu. Wala tatakabbar fi majlisika, dan jangan takabur kamu di majlismu. Likai yahdharon nasu min su'i khuluqika, agar supaya takut oleh manusia daripada buruk perangaimu. Wala tunaji rajulan wa indaka akharu, dan jangan berbisik-bisik kamu dengan seseorang dan ada di sisimu yaitu orang lain. Wala tata'azzam 'alan nasi fatanqati'a anka khairatud dunya wal akhirah, dan jangan merasa besar kamu atas manusia maka terputus daripadamu oleh segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana amaliyah kita diangkat ke langit dalam setiap hari, Mu'adz bin Jabal kemudian menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasul, engkau si enak Rasulullah. Lah kalau saya ini siapa Mu'adz? Orang biasa. Bagaimana supaya selamat dari dunia ini sampai akhirat?" Ketika ditanya begitu, maka kemudian saudara, Nabi memberikan pesan-pesan bagaimana hidup kita di dunia ini supaya penuh kebahagiaan, bukan saja bahagia di dunia saja, sampailah kita bahagia di akhirat. Di antara pesan-pesannya Nabi, wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirah. Orang yang pengen bahagia hendaknya tidak mencampur adukan amalan dunia pada amalan akhirat. Artinya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah saja disertai keikhlasan. Sebab apa? Kalau kita di dunia ini nanamnya adalah rumput, kagak bakalan tumbuh padi. Tapi kalau kita nanamnya padi, insya Allah rumput itu tumbuh dan ada. Nah, bagaimana kita supaya selamat? Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, jadi amalan akhirat jangan dicampuri tentang kepentingan dunia. Adzan gitu. Kenapa adzan tumben biasa enggak adzan? Biar Pak Haji samping masjid ini tahu kalau calon mantunya suaranya merdu. Nah, ini namanya memasukkan amalan dunia pada amalan akhirat. Pada amalan akhirat. Jangan. Bukan ndak boleh sebut nama, bukan. Jadilah kalau kita orang mau semacam sedekah, ndak mesti harus ditulis hamba Allah. Enggak mesti. Enggak mesti pakai tulisan hamba Allah. Kita tulis hamba Allah. Jumlah sumbangan 10.075.000. Ada kemudian orang negara itu orang kaya, tapi tidak nyumbang.
Itu yang hamba Allah 10 juta lebih 75.000, itu saya itu. Jadi tadinya pakai hamba Allah, sebut juga, mendingan disebut aja namanya. Jadi bukan begitu cara kita keikhlasan. Menyebut nama itu tidak mengurangi keikhlasan. Bagaimana kalau kita ngelamar kerja di kantor, nama hamba Allah, pengalaman takut riya, kira-kira diterima nggak? Lah kagak jelas. Jadi bukan begitu cara kita hidup. Bukan juga kayak kita masukin kotak amal pakai begini-begini nih, biar dikata ikhlas. Enggak, bukan begitu. Hah? Iya karena tahu kecil 1000 itu. Begitu. Jadi ikhlas itu bukan begitu, bukan. Jadi ikhlas itu urusan kita sama Allah. Boro teman kita, malaikat aja kagak tahu kita orang ini ria apa ikhlas, nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Nggak ada yang tahu orang itu ria apa ikhlas kecuali Allah dan diri orang itu. Jadi ketika kita orang menuduh sama orang lain, ria nih, kita yang ria karena kita lebih tinggi dari malaikat. Kita ngaku tuh Tuhan loh, karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Quran bilang Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mislahun li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, berikut isi-isi bumi dan langit, semuanya di bawah kontrol Allah, semuanya dilihat oleh Allah, semuanya diperhatikan oleh Allah. Apa kurang perhatian Allah sampai pengen dapat penilaian dari makhluk? Karena itu jangan masukkan amalan akhirat ke amalan dunia pada amalan akhirat. Jadi ikhlas biarkan kita sama Allah. Kita ndak bisa menuduh orang itu ria apa ikhlas, ndak bisa. Jadi jangan sekali-kali kita nuduh orang dia ria tuh, dia ria. Enggak. Itu yang nuduh itu dosanya ditumpahin ke bumi kagak muat. Saking apanya? Saking gedenya. Sebab dia melebihi malaikat. Sebab dia memposisikan diri udah kayak Tuhan. Sebab kemarin waktu ngaji di langit ke-7, malaikat memuji amal-amal orang. Bagus kata Allah, Anda pencatat. Yang tahu isi hatinya saya, kata Allah. Ini orang ria. Jadi urusan ria dan ikhlas itu kagak ada yang tahu kecuali Allah. Jadilah kita tak bisa menuduh orang ria. Ini tidak ada yang rada kecilan dikit ini. Jadi tidak bisa, sehingga jangan masukkan amalan-amalan dunia dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan diniatin dunia kalau udah urusan akhirat. Justru barang di dunia ini kalau bisa dimasukkan sebagai amal akhir. Kita kerja di kantor, niat kita kerja di kantor buat kasih nafkah anak bini, itu namanya disebut amalan dunia masuk pada amalan akhirat. Bagus, masukin. Bagaimana yang di dunia ini biar keangkut ke akhir,
Jangan sampai amalan akhirat habis cuman di dunia, di akhiratnya tak punya nilai, rugi kalau begitu kita. Kemudian wala turai bi amalik, dan jangan pengen dinilai orang, jangan riak. Riak tuh adalah al amal bi qasdi ghairillahi ta'ala. Riya itu adalah kita beramal tujuannya bukan karena Allah, karena biar dipuji orang, biar kita dinilai orang, biar kita diponten orang. Itu namanya disebut riya. Lawanannya adalah ikhlas. Cuman ikhlas itu berkelas. Ikhlas itu macam-macam. Ada orang baca waqiah, niatannya ya baca Quran biar juga dikasih warungnya laris ya. Ini juga kelas rendah tapi ikhlas. Yang kayak begitu ikhlas. Yang kedua adalah dia ibadah pengen masuk itu juga kelas rada tinggian. Yang tertingginya adalah ibadah karena Allah. Enggak pengen surga, enggak pengen dijauhin dari neraka, enggak pengen kepentingan yang lain. Itu tertinggi. Ada orang sholat duha pengen warungnya masih ikhlas, tapi kelas rendah tapi ikhlas. Yang kayak begitu boleh enggak apa-apa. Yang kayak begitu enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Nah, kita orang jangan ampe riya. Kita orang jangan ampe ibadah pengen dinilai oleh manusia. Sebab itu bahaya. Dia merusak ibadah kita. Kata Nabi, akhlis dinaka yakfika al amalul qalilu. Ikhlaskan dalam ibadah, amalmu sedikit cukup untuk di akhirat. Asal ikhlas. Asal ikhlas. Oleh karena itu jangan kita riya. Itu pesan Nabi. Kemudian wala tatakabbar fi majlisika. Jangan kita merasa tinggi di tempat kita, di majelis, di rumah, di komunitas. Jangan di masyarakatnya. Nama kita nggak dipanggil-panggil, kurang ajar. Gua kan tokohnya, kok nama gua gak disebut-sebut ini. Ini namanya merasa tinggi. Ada juga orang dipanggil Pak Mukmin, kagak nengok. Pak Mukmin, Pak Haji, siapa itu yang manggil saya itu? Begitu, merasa dirinya udah haji. Gua udah haji, tahu nggak mahal. Udah 3 kali saya ke Mekah, baru juga 3 kali ke Mekah. Ono Abu Lahab lahir di Mekah, main gundu, dia di Mekah, main petak umpet, sampai main bola di mana? Di Mekah, sampai mati. Saya selana ron data lah, bukan ke Mekahnya, ibadahnya. Begitu ibadah. Maka kita orang itu jangan merasa tinggi di komunitas, supaya orang itu jangan ampe lari lantaran buruk akhlak. Kita harus hormat aja sama orang, harus hormat aja, husnudzon, baik sangka aja sama orang. Ini namanya jangan takabur. Sebab kata Nabi, man takabbara wada'ahullah. Kata Nabi, siapa orang takabur dijatuhin nama Allah derajatnya. Wa man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaddu',
maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah kita orang, kata Nabi, jangan kita merasa tinggi, biasa aja, begitu, biasa aja. Apa yang mau disombongin nama kita, semua isi kita kotoran. Kencing yang kita buang kotor, tinjak yang kita buang barang kotor, yang dalam perut kita masih banyak juga kotoran, darah kita kotor, yang keluar dari kuping juga kotor, yang keluar dari mata juga kotoran, yang keluar dari hidung juga kotoran, yang tidur merem tuh kemudian ada yang ngeces tuh namanya, itu juga kotoran, semuanya kotor. Mana yang kita tinggikan? Tidak ada yang kita patut untuk dibanggakan. Tidak ada. Tidak ada yang harus disombongkan. Tidak ada. Maka kita jangan ampelah jadi orang yang takabur. Kata Nabi, haruslah kita orang jadi orang yang tawadu. Kalau kita tawadu, orang-orang pada dekat sama kita. Kalau kita tawadu, orang-orang nantinya pada akrab dengan kita. Kalaulah kita orang itu tawadu. Nabi nyuruh begitu. Jangan kita merasa orang tinggilah kita. Ndak bagus begitu. Kemudian wala tunaji rajulan wa indaka akharu. Kata Nabi, kalau ada ngobrol, kita ada bertiga, kita ngobrol sama teman kita, yang ini diem aja, jadi kita ngobrol aja, dia nggak ditanya-tanya, itu Anda bagus, tanya aja. Kalau ngobrol bareng, jangan sampai di pojok. Jangan berbisik dengan teman kita sementara masih ada teman kita yang lain, sebab itu menimbulkan suudzon. Jangan-jangan ngatain gua tuh lagi bisik-bisik tuh dia, gua lagi dikata-kata ini, apa ya yang salah dari gua ya? Pesan nggak ada apa-apa, tapi dia serius banget tuh, jadi buruk sangka sama orang. Terbuka saja. Itu adab kita orang ngobrol bareng. Nabi begitu, semuanya terbuka, duduk. Saking tawaduknya Nabi, ada orang Arab Badui datang, aina Muhammad, Muhammad mana? Nabi dicari, padahal Nabi ada di situ. Saking Nabi itu duduknya bareng, enggak ria, enggak takabur. Nabi orang yang tawadhu, duduk bersama-sama, ngobrol bareng, ampe orang Badui nanya, aina Muhammad, di mana Muhammad? Itu nanya begitu saking Nabi itu duduknya bareng, enggak kayak kita, enggak di situ, bukan level saya enggak levelnya. Nah, ini enggak benar ini. Kita biasa aja. Hidup itu biasa. Sebab tinggi mah di mata Allah, bukanlah di mata manusia. Ada orang kata kita tuh orang bahagia banget, rumahnya gede banget, belum tentu puyeng dia. Kita kan nggak tahu, kita sih ngelihatnya luar doang, ngelihat luar doang. Ada orang rumahnya kecil banget, kita lihat lagi tidur di ubin bisa ngorok, luar biasa bahagia. Ada orang sampai pakai AC kagak bisa merem juga, mau bagaimana dia hidup? Jadilah bahagia, itu Allah yang kasih. Janganlah kita orang itu, kata Nabi, jangan berbisik dengan teman kita sementara masih ada teman yang lain. Kalau ngobrol bareng, Nabi itu kalau makan bareng, kalau minum bareng aja ngumpul, biasa aja Nabi.
menu sama aja. Nabi begitu. Cuman ada kalanya di mata orang yang nggak tahu Nabi ini pelit. Ada, tergantung daripada orang yang memandang. Ada Nabi lagi ngumpul, ada orang bagi anggur sama Nabi. Ya Allah, saya pengen sedekah sama Nabi, pengen ngasih hadiah, lama saya ngumpul-ngumpulin duit pengen ngasih sama Nabi, jadi saya beri anggur. Nabi, anggur ini mahal, hijau, biasanya kan hitam tuh, ini juga mahal Nabi, jadi saking saya pengen muliakan kau. Iya baik, makan Nabi, dimakan. Itu sama Nabi sambil nyengir-nyengir makan, semangkok gede habis. Sampai sahabat ada yang ngiler, kok enggak dibagi ya Nabi ini ya, pelit amat, sok kagak dikasih sampai habis. Adalah yang berani bertanya, mewakili sahabat yang lain, tumben nih Nabi enggak bagi banget gitu, apa pelit ini? Begitu lah. Kemudian itu ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik, Nabi kenapa itu anggur semangkok gede sampai habis tumben-tumbenan? Kata Nabi, itu asem. Jadi kalau saya bagi sama ente meringis-meringis bikin malu dia, ente enggak mau, saya telan sendiri. Begitu, sampai lihat kan mukanya cerah banget, girang. Habis dia sih kagak tahu tuh kalau yang dikasih sama gurunya asemnya luar biasa, asemnya. Nabi sampai kayak begitu. Ada kalanya begitu. Sahabat nanya, tuh begitu. Banyak hal-hal yang kayak begitu. Maka orang itu kalau ngobrol wis bareng-bareng aja. Ayo sini bareng aja, sama aja. Begitu. Kemudian wala tata'azzam 'alan nas. Jangan merasa kita orang itu agung banget. Apakah karenalah kita orang itu keturunan ningrat, disebutnya darahnya udah kagak merah tapi biru, darah biru. Jangan. Ada seorang habaib dinasihati oleh abahnya. Kata abahnya, atafkharu bittisalika min aliyin fa inna aslal baulatil ma'ul qaruhu wa laysa binafi'in nasabun zakiyun tudannisuhu fi'alukal kibahu. Anakku, jangan kau bangga diri lantaran kau anak keturunan Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan ya, jangan banggain keturunan, jangan. Sebab kalau kamu pengen tahu, begitu kata si abahnya nih sama anaknya, itu kencing tuh keturunan air putih. Ada orang minum air putih, keturunannya jadi kencing. Kencing mau najis walaupun asal keturunannya suci. Jadi tidak berguna keturunan ningrat kayak apa kalau perbuatannya buruk. Jadi jangan ya, perbuatannya yang bagus. Jangan merasa diri tinggi, jangan. Tuh. Ini nasihat daripada Nabi, wala tata'azzam 'alan nas. Jangan merasa agung kita. Kita jangan, apalagi kita raja, apalagi kita penguasa, jangan merasa diri tinggi. Sebab sekarang berkuasa, besok jadi rakyat biasa. Jangan. Sebab kalau kita merasa tinggi diri, bakal segala kebaikan dunia, segala kebaikan akhirat akan putus dari kita. Orang yang sombong tuh rezekinya dikit. Lihat air,
Kalau dataran rendah kayak komplek-komplek tuh, airnya banyak. Kenapa? Karena rendah. Begitu. Air itu ogah mau berteman dengan dataran tinggi, musuhan. Tapi mau deketnya ama dataran rendah. Ilmu begitu. Ilmu itu ogah turun ama orang yang merasa tinggi. Makanya ada kaidah bahasa Indonesia, al ilmu nurun, enggak naikun. Ilmu tuh nurun. Nur maunya ke dataran yang rendah. Iya. Ilmu tuh kalau kita tawadhu dikasih ilmu sama Allah. Kalau kita takabur, kita ta'azum, merasa agung, merasa sombong, makalah kita tak dapat apa-apa. Surga kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kagak bakalan masuk surga kata Nabi orang yang di hatinya ada merasa tinggi, biar secuil, biar sebiji sawi. Kalau ada kibir, enggak punya nilai di mata Allah. Orang yang sombong di dunia juga ogah ditemani orang, di akhirat juga enggak punya banyak manfaat. Iblis ibadah Masya Allah luar biasa banyak. Lebih dulu dicipta sebelum daripada Adam, sudah menjadi khazinul jannah 4000 tahun sebelum Adam dicipta. Iblis saking ibadahnya luar biasa, tapi ujungnya ada merasa tinggi, hancur. Ibadah tak punya nilai di mata Allah. Di mata Allah kita tidak boleh merendahkan orang. Jangan lihat buku dari sampulnya. Jangan. Ada orang pakai baju compang-camping, belum tentu rendah, bisa tinggi. Ada orang pakai sorban kayak begini kesannya tinggi, belum tentu dia bisa rendah. Kan semuanya Allah yang punya nilai. Maka kita orang itu kata Nabi, wala tata'azzam 'alan nas, jangan merasa ada azamah, ada keagungan pada diri sendiri. Ama orang lain jadi merasa dia rendah. Baik itu kita punya nilai tingginya dari harta atau merasa tingginya dari ilmu. Jangan. Ada orang beli HP, alhamdulillah saya beli HP. HP apaan? Oppo, ya HP Jawa. HP Jawa. Jadi menghina banget. Temen gue kata dia, iPhone. Temen gue, lu punya apa? Temen gue lagi sombong sama punya orang lagi. Lebih parah, kita kagak punya apa-apa. Jadilah kita orang jangan ada rasa azamah, rasa kita orang ini tinggi. Enggak. Doain aja yang belum ibadah biar ibadah. Jangan merasa kita lebih tinggi. Jangan. Sebab kalau kita merasa lebih tinggi, udah pertolongan Allah enggak bakalan turun sama orang yang merasa dirinya tinggi. Yang boleh sombong adalah Allah aja. Sifatnya al-mutakabbir, asma'nya. Itu boleh Allah sombong, emang semuanya punya Allah. Kalau kita mau titipan mau nggak boleh sombong. Suka diceramain nama almarhum Yai Zainud MZ kayak tukang parkir kata beliau. Mobil mau banyak biasa aja. Begitu, enggak sombong. Pergi ya biasa aja juga. Jadi merasa dititipi.
titipan. Harta yang ada adalah titipan. Enggak boleh kita adalah rasa sombong. Harta mau enggak apa-apa, saudara. Saudara pengen punya duit banyak, monggo saja, boleh aja, enggak menghalangi derajat orang. Yang enggak boleh sombong. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya. Nabi Sulaiman, moga ini juga Sulaiman ini kaya, begitu. Nabi Sulaiman tuh kaya, tapi dengan kekayaannya bisa wusul kepada Allah. Bahkan bukan jadi wali saja, jadi nabi, jadi rasul. Karena kekayaannya dijadikan jalan untuk dekat dengan Allah. Nabi Sulaiman pengen jadi kasir Allah, bantu banyak orang dengan kekayaannya, bisa wusul. Sebagaimana miskin bisa wusul sama Allah. Nabi Isa alaihissalam, ketidakpunyaannya Nabi Isa dijadikan jalan kepada Allah. Nabi Isa itu miskin. Orang termiskin di dunia enggak ada lagi. Nabi Isa enggak ada. Sejagat raya ini orang paling miskinnya orang yaitu Nabi Isa. Paling miskinnya orang. Maka gelarnya Nabi Isa itu Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya pengembara. Enggak punya tempat netep. Kontrakan aja orang punya. Kontrakan. Enggak ngontrak, enggak. Pindah. Rumah enggak ada. Baba enggak ada baba. Anak beranak bini aja orang ada. Nabi Isa. Tapi baju punya di badan. Satu doang baju Nabi Isa. Kalau kita memiskinnya kita nih, baju ada nggak di rumah? Banyak nggak? Banyak. Biar kita miskin, ya Allah. Kata kita nih zaman susah banget. Mana bayaran sekolah full lagi. Tapi walaupun mana full juga kan kuota kebeli juga ya kan. Kan nambah buat beban kuota ya kan. Tapi mampu. Tapi alhamdulillah gagal bayar full, nilai juga full. Anak orang sekolah. Boleh tanya sama Pak Guru tuh. Nilainya udah bagus aja 8. Kalau dikasih nilai 5 diomelin sama atasan. Jangan. Ini bagaimana ini tangan ini ngasih nilai palsu ini? Nggak apa-apa udah. Daripada dipecat. Ini repot. Zaman akhir murid nggak kenal sama guru. Kelas 5 kita ngajar kelas 6 lah, kan kita nggak ngajar di kelas 5. Tahu saya murid apa? Oh murid bapak. Oh iya, dia bingung dia. Wong orang ketemu, apalagi yang TK menuju SD tambah nggak ketemu. Udah begitu, nilai udah kasih bagus saja. Main aja nilainya 8. Tuh main. Hebat nggak anak kita? Hebat nggak? Itu main 8 nilainya. Apalagi kalau belajar. Makanya kata anak-anak dah kalau udah 8, oh tuh lihat main aja saya nih 8 nilainya. Ambil begitu. Ini repot. Maka kita orang nih tidak boleh merasa tinggi. Nggak bisa. Apa yang mau ditinggikan dari kita? Nggak ada. Nabi Isa paling miskinnya orang. Muanya nggak punya, baju di badan doang, tapi kemiskinannya tidak menghalangi kedekatan Nabi Isa dengan Allah. Maka miskinnya Nabi Isa dijadikan torekat untuk sampai ame Allah, sebagaimana kayaknya Nabi Sulaiman dijadikan torekat sampai ama Allah, sebagaimana Nabi Ayub sakitnya. Nabi Ayub itu sakitnya dijadikan jalan dekat sama Allah. Ya dikasih sakit sedikit aja dah jalan nggak bisa apa nggak dikat. Jadi akhirnya gara-gara sakit diangkat derajatnya. Jadi apa aja bisa menjadi jalan dekat sama Allah. Apa aja. Masalah kaya atau miskin enggak ada jeleknya.
Semuanya bagus asal bisa bawanya. Begitu. Miskin enggak ngeluh, bagus. Kaya enggak sombong, bagus. Ini semuanya jalan. Dan kesempatannya sama, masuk surganya sama. Si miskin masuk surga, si kaya masuk surga, sama. Sama. Jadi yang kaya begitu sama. Yang penting mau jangan sampai sombong. Orang kaya sombong ndak bagus, tetap. Miskin sombong parah. Udah miskin sombong, itu paling parah banget. Sombong dari orang kaya enggak bagus. Dari orang miskin lebih parah. Maka wala tata'azzam 'alan nas fatan qati'a anka khairatud dunya wal akhirah. Kata Nabi, umatku, jangan merasa agung engkau di mata orang-orang. Jangan. Sebab kalau kita udah merasa tinggi di dunia, enggak ada kebaikan. Teman ogah bergaul sama kita, sebab maunya menang sendiri. Ogah maunya gigit doang, digigit enggak mau. Begitu istilahnya masyarakat tuh. Begitu, susah. Maunya dia doang, enggak ada temennya akhirnya. Orang yang sombong susah. Orang yang sombong enggak ada temennya. Di akhiratnya lebih besar. Di neraka tuh ada lembah yang paling panas, namanya Habhab. Itu tempat buat orang yang di dunianya merasa tinggi. Kita kaya sombong, dicabut sama Allah, jadi miskin. Bisa-bisa kita jabatan tinggi dicabut sama Allah, jatuh. Sebab Allah tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya. Allah bisa ngasih kekuasaan nama siapa aja, cabut terserah Allah. Sebab dia malikul muluk, raja di raja. Maka kita orang itu, pesan Nabi, satu, kita orang harus ikhlas. Dua, kita orang jangan harus tawadhu, harus rendah hati. Harus kita rendah, bukan rendah diri. Kalau rendah diri namanya minder. Hatinya merasa rendah, badan mah biasa aja. Bukan tawaduk tuh begini, bukan pakai baju compang-camping, kotor, dekil, bau, biar dikata sufi. Iya, ente sufi, sulit finansial. Bukan tawaduk. Bukan tawaduk. Tawaduk mah hati, bukan badan. Saudara boleh pakai apa? Jas boleh. Pakai motor yang gagah-gagah boleh. Mobil apa? Fortuner, Lamborghini, silakan saja. Yang penting hatinya tawaduk, biasa aja, sama aja. Begitu, sama aja. Hatinya tuh tetap merasa diri rendah, hatinya. Bukan dohirnya. Bukan dohirnya. Kayak bapak-bapak nih, kalau lah jadi pengusaha yang bagus, emang begitu. Bapak ini pengusaha, kontraktor. Oh, siapa? Baji Rahmat. Nggak boleh naik bajai. Ya, nggak diterima ngajuin proposalnya. Itu kelasnya dia begitu, nggak apa-apa. Biarlah kita ndak punya, kalau mau maranin yang model begitu mah pakai mobil, iya mobil bagus, mobil teman, kan begitu. Emang begitu, iya begitu tuh. Itu tidak menjadikan kita rendah, tidak. Justru kita melihat orang begini, kasih begini. Ada orang pakai jas, di Mesir itu begitu. Di Mesir nggak pakai pici, ngajar tuh. Ngajarnya tasawuf ikam, nggak pakai pici, kagak. Pakai jas, pakai dasi, ngajarnya ikam. Emang begitu adatnya, begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Lihat aja tuh. Itu biasa itu. Enggak mesti begini-begini, enggak mesti. Jadi adat itu begitu. Jadi bukan di pakaian, tapi di hati. Hatinya biasa aja. Hati bahwa ini adalah barang titipan. Barang titipan. Kalau boleh sombong duit banyak pakai bank, kan duitnya banyak ya. Biasa aja. Jadilah kita orang nih sebagai dititipi, sehingga kita biasa saja, apa aja. Semuanya titipan daripada Allah. Sehingga kita orang itu tidak merasa tinggi dibanding orang lain. Kemarin sudah diterangin. Ketemu anak kecil kita bilang kau lebih baik dibanding saya. Kau lahirnya belak, saya duluan, kenal dosanya duluan. Saya berarti dosanya banyakan saya, maka amanah kecil nggak sombong. Ketemu sama yang tuaan kita bilang kau lebih mulia dibanding saya, kau lahirnya duluan, kenal Allahnya duluan engkau, sholatnya duluan engkau, maka kau lebih mulia. Kita tidak sombong sama orang tuaan, sama orang kaya. Kau lebih tinggi dari saya. Kau sholat, saya sholat. Kau puasa, saya puasa. Kau sedekah, saya kagak. Orang punya duit. Maka kau lebih tinggi. Sama orang kaya kita tidak sombong. Sama orang miskin kau lebih tinggi dari saya. Begitu. Saya sholat, kau sholat. Saya puasa, kau puasa. Saya minum, kau kagak. Kau punya duit. Saya minum ke Tegarotan, kau kagak. Mau ikut Galatam aja nonton doang, mancing. Orang punya duit. Maka dosanya banyakkan saya. Maka sama orang miskin tidak sombong. Sama ulama begitu. Kau lebih mulia, wong kau ada ilmunya, ibadahnya bisa diterima. Saya kagak ada ilmunya, maka kita nggak sombong. Sama orang bodoh kita juga begitu. Kau berbuat dosa tapi nggak tahu peraturan. Kalau saya sih tahu, dosanya kedian saya. Jadi nggak sombong. Hatam orang kafir, kita nggak boleh sombong, kagak. Hatam orang kafir. Kau sekarang kafir, saya sekarang muslim, tapi semuanya di genggaman Allah. Bisa aja Allah balik. Kau sekarang kafir, besok lusa dapat derajat dari Allah hidayah jadi muslim. Sekarang kita muslim, bisa saja Allah cabut, sebab ya muqallibal qulub, Allah mah bisa bolak-balik hati. Lah kalau kau meninggal Islam, saya meninggal kafir, tinggian kau. Maka orang kafir biasa aja. Jadilah kita tak sombong. Inilah pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat Nabi itu biar kayanya kayak apa, biar pinternya kayak apa, biar tinggi jabatannya kayak apa, biasa aja. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, ketawaduannya. Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya namanya Abdullah bin Umar, disebutlah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu celananya tambalannya udah 16 tambalannya. Orang dulu tuh begitu. Kalau orang anak main gundu, duduk di tanah, apalagi di Arab, batu melulu tanahnya, jadi cepat robek. Ditambah lagi kuning sama mahnya, tambah lagi hijau, 16 tambalannya celananya Ibnu Umar. Makalah kemudian itu di TPA majelis Al-Qur'annya tuh ditawain sama temen-temennya, dibully. No, lihat anak presiden matanya 16, dikata mata ini tambalan celananya, tambah lagi mamanya. Jadi gara-gara dibully temen-temennya dia nangis. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada apa Abdullah? Belilah celana baru. Ini saya dikata celananya punya mata 16, tambalan mulu. Celana baru beli. Kata Sayyidina Umar, waduh, nggak ada duit ya. Iya baik, nangis.
Karena nangis akhirnya Sayyidina Umar kirim surat ke bendahara negara, Menteri Keuangan dan Sosial. Tapi yang bukan 17 bukan. Ini Menteri Keuangan. Jadi dikirim tuh. Singkatnya begini, surat tuh kan baru tanggal 17. Dibilang begini, wahai bendahara negara, sedatangnya surat saya ini, maksud saya secara singkat, saya pengen kasbon. Kasbon, pinjam duit, potong gaji. Entar tanggal 1 gaji saya dipotong karena ada urusan keluarga. Tertanda Presiden Islam sedunia, Khalifah kedua Umar bin Khattab, dibawa oleh khodimnya Sayyidina Umar, namanya Muflih. Khodimnya tuh dianterin, kalau bahasa kita orang supirnya, datang, dibaca oleh bendahara negara isi suratnya. Lalu kemudian habis dibaca di kamar, nulis surat lagi, ditutup di amplop. Lalu kemudian dikasih kepada khodimnya Sayyidina Umar, anterin ama majikanmu, ama khalifah. Tebel. Wah, hasil nih kasbon. Ternyata isinya digulung-gulung surat juga. Isinya bukan duit, surat yang isinya Tuan Khalifah yang mulia Umar bin Khattab, Khalifah yang adil luar biasa. Saya sebagai Menteri Keuangan dan Bendahara Negara, saya sudah baca surat sampean dan tujuan surat sampean. Saya mau kucurkan, tapi saya pengen nanya dulu, kira-kira Tuan yakin gak masih hidup sampai tanggal 1? Kalau Tuan yakin, saya kucurin. Dibacalah Sayyidina Umar, isinya begitu. Sayyidina Umar, boros sampai tanggal 1. Besok aja belum tentu saya hidup. Akhirnya Sayyidina Umar nangis, bilang sama Abdullah bin Umar, Abdullah sabar aja dah. Sampai tanggal 1 Baba dapat gajian, baru beli celana baru. Sampai segitunya tawaduknya Sayyidina Umar, enggak protes, gue ini presiden gitu. Enggak begitu, gue pecat lo, kan bisa begitu. Tapi kagak, baik ditanya. Kalau kita berani begitu sama presiden, waduh habis kita, habis. Kalau kita kayak begitu gitu, kita enggak bisa begitu, enggak bisa, jangan begitu. Maka saya bilang, jadi belakangan ini judul kalau mau ngadain maulid bukan maulid. Kalau maulid ini masih kagak boleh sama penguasa-penguasa ini, karena maulid itu sama dengan kerumunan. Maka kalau kampanye mau boleh, karena kampanye mah bukan namanya kampanye. Kalau kampanye mah diizin. Makanya teman-teman satu saya bilang, kalau mau ngadain maulid judulnya kampanye Rasulullah. Kalau kampanye jangan peringatan, kampanye. Jadi enggak, isinya mau enggak apa-apa kalau kampanye. Jadilah saudara, singkatnya ini pesan-pesan Rasulullah amat sangat luar biasa sama kita. Yang pertama kita disuruh ikhlas, yang kedua kita disuruh tawadhu, yang ketiga kita disuruh toleran sama teman-teman, jangan sampailah kita berbisik ada orang lain. Yang ketiga, jangan bangga dengan keturunan atau keilmuan atau harta dan lain sebagainya, supaya kita memiliki derajat yang tinggi. Moga-moga nasihat Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah ini, hadis yang disampaikan begitu panjang dan belum selesai. Hadis ini daripada riwayat Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah.
kita diberikan kekuatan oleh Allah, pelan-pelan kita bisa amalin, pelan-pelan kita bisa manfaatin umur kita mengikuti bimbingan arahan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan. Wallahu a'lam.